أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر الجريان الماء في الحجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليالي السود. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللحود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبتت زرع وعورات عود. وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kali ini di siang hari di bulan Sya'ban, izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada kita semua. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan takwa dengan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan lebih dari 50 kali kata bertakwalah kepada Allah agar kita benar-benar patuh dan taat terkait perintah Allah terhadap takwa. Karena kita tidak mungkin bahagia, apakah bahagia di dunia terlebih di akhirat tanpa ada takwa dalam diri dan kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita berharap, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Gerak langkah kaki kita ke Masjid Raudhah yang kita cintai ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak langkah kaki kita setiap pagi keluar dari rumah, baik untuk menuntut ilmu maupun untuk bekerja, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga berdoa semoga kita tetap istiqamah mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul diutus ke dunia ini hanya untuk memperbaiki akhlak. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad teruslah berlatih untuk memperbaiki akhlak kita. Dan tentunya kita juga bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita, tidak memanggil kita kecuali dalam keadaan berserah diri, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Tinggal hitungan hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan.
Dan tentunya bulan Sya'ban ini Allah berikan kita pahala yang besar agar kita mau mempersiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran di surat At-Taubah disebutkan, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di dalam surah At-Taubah Allah telah menciptakan inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Allah menciptakan ada 12 bulan di mana langit dan bumi diciptakan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang perlu dihormati, bulan yang dimuliakan, dan salah satunya adalah kita sudah hadir di bulan itu, di bulan Sya'ban. Oleh sebab itu maka perlu persiapan ibadah menuju gerbangnya bulan Ramadan. Pada khutbah yang singkat ini kita akan mempelajari atau mengambil hikmah dari beberapa peristiwa di bulan Sya'ban. Peristiwa yang pertama adalah diceritakan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Salah satu turunnya firman Allah ini terkait dengan pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi ketika Rasul diangkat, kiblat umat kita adalah Masjidil Aqsa, walaupun sebelumnya Masjidil Haram, kemudian pindah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan ini kiblat yang sama dengan orang Yahudi. Maka Rasul terus melihat ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Rasul terus melihat ke langit, meminta perintah dari Allah, meminta ada wahyu yang turun dari Jibril. Seakan-akan Rasul berdoa, wahai Allah, kenapa kiblat kami harus sama dengan kiblat orang Yahudi? Meskipun Baitul Maqdis itu juga tempat yang luar biasa. Itu merupakan tempat di mana Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hakikatnya Rasul tidak mempermasalahkan Masjidil Aqsa, tapi Rasul mempermasalahkan kenapa sama dengan Yahudi. Demikian juga ketika ada hadis yang populer agar umat Islam memotong kumisnya dan memanjangkan jenggotnya, karena orang Yahudi memanjangkan keduanya. Tidak lebih dari Rasul ingin kita percaya diri dengan menyandang status Muslim. Tidak perlu bersama-samakan dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Kita harus bangga dengan identitas kita. Maka Allah pun menjawab dengan pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Ka'bah kembali, ke Makkahul Mukarramah. Maka terkenal dengan ketika sholat asar, terkenal dengan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, karena ketika sholat turun wahyu agar pindah kiblat, makanya disebut dengan Masjid Qiblatain.
Saudaraku yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran pertama. Bagaimana kita bisa bangga dengan keislaman kita, termasuk dengan atribut-atribut yang kita gunakan. Yang kedua, pada bulan Sya'ban ini juga Allah menurunkan firman Allah terkait selawat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Firman Allah ini turun juga pada bulan Sya'ban. Bagaimana luar biasanya kita berselawat, bahkan Allah berselawat, malaikat berselawat kepada Rasulullah. Maka kita pun sering-seringlah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan selawatnya kita tentunya akan mendatangkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan nantinya, kita benar-benar bahagia karena berjumpa dengan bulan yang begitu istimewa. Begitu istimewa bulan Ramadan. Ada persiapan kita dengan dua hal yang saya sebutkan tadi. Bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan, silahkan beratribut dengan atribut muslim. Bahkan kalau bisa di luar Ramadan pun, jangan kita hina atau kita cemooh. Masuk bulan Ramadan pakaiannya berganti. Biarkan saja, mudah-mudahan setelah Ramadan pun kita masih tetap menutup aurat kita, terutama bagi yang muslim. Memang ada fenomena di mana di Indonesia ketika memasuki bulan Ramadan, banyak orang yang menutup aurat. Tapi fenomena ini harusnya kita syukuri. Itu tanda ada peningkatan keimanan dari bulan Sya'ban yang kita lakukan. Maka kita sebagai orang Islam, didukunglah kawan-kawan kita yang melakukan perubahan-perubahan tersebut, bukan malah menertawakannya. Kita dukung, bahkan kita support agar setelah Ramadan pun saudara-saudara kita tetap memakai atribut-atribut keislaman. Sidang Dhamma Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya berselawat di bulan Sya'ban itu akan memudahkan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Memudahkan doa-doa kita ketika berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ketika masuk Rajab juga kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampai kita ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memacu kita untuk bangga menjadi seorang Islam. Dan itu begitu penting, kita bangga sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat terbaik yang Allah kirimkan ke dunia ini. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul, tidak ada umat manapun yang masuk ke surga sebelum umat Nabi Muhammad memasuki surga. Maka angkat aibnya kalau kita malu menyandang sebagai predikat muslim. Saudaraku, banyak sekarang orang yang memang sengaja mengobok-obok keislaman kita. Ketika memakai jubah itu pakaian Allah, ketika memakai itu pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
kita bisa terus berselawat karena ini akan mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW dan dapat menjadikan kita orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Saudaraku, takwa itu penting. Dengan bangga sebagai orang Islam itu menunjukkan kita ada keimanan di diri kita, ada ketakwaan. Dan ingat bagaimana Allah menjanjikan kepada orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat begitu populer dan harus sering-sering kita dengarkan sehingga kita yakin bahwa tidak ada kesulitan ketika kita bertakwa kepada Allah. Allah akan yaj'al lahu makhraja. Allah akan selalu berikan jalan keluar. Bahkan Allah akan jamin rizki kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di firman lain Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaikum barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya kita ramai yang bertakwa kepada Allah, atau sebuah kaum, sebuah kampung, sebuah kelurahan, sebuah kecamatan atau sebuah kota, maka Allah akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Begitu luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup paling tidak bagi orang yang pernah mengunjungi kota Makkah dan Madinah, begitu melimpahnya keberkahan di sana. Air sulit didapat, tetapi sekarang air begitu mudah didapat. Bahkan ada air yang diambil tidak pernah kering yang disebut dengan sumur Zam-Zam. Itulah keberkahan. Itulah keberkahan yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator manapun. Karena ketika hidup ini berkah, akan nyaman bagi kita. Ketika dalam sekelompok orang berkah, maka dia akan semakin nyaman lagi. Ketika sebuah kota diberkahi, maka akan semakin luar biasa lagi. Mudah-mudahan kurva yang singkat ini menambah keimanan kita dan ketakwaan kita sehingga Allah memberkahi kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku lupa wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali al-musa'akar wal musyakar lisa'iril bashar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyul mu'tadar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyil qadima faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima wa amran hakima tambihan lakum wa ta'lima wa tashrifan liqadri nabihi wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqimus shalah.